sebagai pembicara 3. Oke, langsung saja mengangkat pada mosi debat kali ini, yaitu Dewan yang menyesalkan masuknya e-sport sebagai cabang olahraga di Olimpiade. Saya setuju dengan pendapat Dewan yang turut menyesalkan masuknya e-sport sebagai cabang olahraga di Olimpiade. E-sport atau electronic sport merupakan suatu istilah untuk kompetensi permainan video yang dimainkan secara jamak atau multiplayer. Pada zaman ini, e-sport telah masuk ke dalam cabang olahraga yang dipertandingkan di taraf internasional seperti SEA Games dan juga Asian Games. Nah, alasannya adalah perkembangan iptek yang sudah terlampau maju dan berkembang. Dan sebagai negara maju, Indonesia terkena dampaknya. Indonesia tidak mau kalah, sehingga Indonesia pun melahirkan bibit-bibit yang handal dalam e-sport ini. Kemudian, disayangkan ini menggeser kebudayaan dan kebiasaan di kalangan masyarakat yang asalnya bersama-sama menjadi individualisme menggunakan e-sport. Kemudian, menurunkan rasa kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama, di mana ini sangat bertolak belakang dengan budaya Indonesia yang lekat akan gotong royong dan juga keramah tamahan. Sebagai contoh, alasan saya tidak menyetujui ini, saya tidak setuju akan adanya e-sport yang masuk ke dalam Olimpiade ini, karena menurut saya dengan adanya e-sport ini, olahraga-olahraga yang sifatnya langsung seperti atletik, bulu tangkis, renang, panahan, dan lain-lain itu surut minatnya ya. Surut kemauan atlet-atlet itu surut, berkurang sangat drastis daripada dekade-dekade sebelumnya. Karena mereka merasa lebih tertarik, mereka merasa lebih antusias pada game e-sport ini. Sehingga merosotlah kualitas dan daya saing perolahragaan di Indonesia sangat turun drastis. Padahal bibit-bibit atlet ini sangatlah penting untuk bisa mengudarakan nama Indonesia di langit dunia. Kemudian sebagai atlet atletik, pada faktanya saya sangat merasa terguncang dengan adanya pergeseran zaman atau dekade ini. Dampaknya sangat terasa. Saya memperhatikan rekan-rekan saya yang sekarang lebih memilih untuk gantung sepatu hengkang dari dunia peratletikan dan lebih memilih untuk menjadi gamers, karena katanya ini tuh mudah, tidak perlu menguras banyak tenaga, meningkatkan rasa individualisme. Karena pada kenyataannya perjuangan olahraga langsung dan e-sport ini sangat berbeda. Perjuangan e-sport kita hanya duduk memangku gawai, bermain gadget, dan juga dari jarak jauh. Sementara jika kita latihan langsung, berkompetensi langsung, itu lebih mengarah mental, mengasah mental, dan daya juang kita akan semakin terpacu untuk menjadi juara. Perjuangan akan lebih terasa. Darah, air mata, keringat satu padu di dalam yang namanya kompetensi yang secara langsung. Maka sebaiknya olahraga langsunglah yang seharusnya didorong, didukung oleh pemerintah Indonesia supaya lebih berkembang dan juga bisa melanjutkan tingkat dan jenjangnya ke taraf internasional daripada memfasilitasi para atlet-atlet game yang banyak sekali keburukannya atau dampak negatifnya. Itulah yang membuat saya tidak setuju dengan masuknya e-sport ke dalam cabang olahraga di Olimpiade tersebut. Oke, itulah sedikit latar belakang dan juga sedikit contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Amelia. Dipersilakan. Saya di sini akan memaparkan opini yang telah saya rancang. Barangkali dewan tersebut menyesali adanya e-sport dikarenakan berdampak buruk terhadap kesehatan. Radiasi dari HP atau handphone, personal komputer atau PC berdampak buruk untuk jantung juga mata. Saya berkata demikian karena saya merupakan player Mobile Legends. Saya bermain Mobile Legends dari ketika saya duduk di bangku kelas 8. Sudah 2 tahun saya bermain Mobile Legends.
Saya dikasih tahu oleh adik sepupu saya, jikalau saya menjadi top player dari suatu karakter, saya mampu mengikuti e-sport atau Olimpiade Electronic Sport. Saya menjadi terpacu untuk mengikutinya, akan tetapi terlalu lama bermain game mengakibatkan kecanduan, di mana dapat merusak pola tidur, pola makan, menyiksa waktu beribadah. Juga saya yang merupakan seorang pelajar, waktu belajarnya itu jadi berkurang dan berfokus terhadap game. Jadi menurut saya e-sport itu sangat menurunkan kualitas atau daya saing bagi pelajar Indonesia, karena rata-rata atlet e-sport itu merupakan pelajar bangku menengah, bangku atas, juga mahasiswa. Saya sendiri memiliki 3 adik sepupu, di mana tiap pagi kan harusnya itu daring karena kami itu seorang pelajar. Akan tetapi mereka memilih untuk bermain Mobile Legends, Free Fire, PUBG, dan game online lainnya dengan alasan mereka ingin menjadi top global dari suatu karakter dan dapat mengikuti e-sport, yaitu Olimpiade Electronic Sport. Jadi menurut saya ibaratnya tuh menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Bukankah hal tersebut miris, apalagi dengan keadaan atau kondisi yang sekarang di mana kita tuh harus stay at home. Kita itu bukannya mengisi waktu luang dengan bersama keluarga, belajar, tapi kita itu menghabiskan waktu individualisme dengan cara bermain game. Menurut saya hal tersebut sangat disayangkan sekali. Saya juga pernah menonton channel YouTube Just No Limit. Beliau itu ibaratnya role model setiap player dari e-sport. Dikarenakan Just No Limit beberapa kali meraih top global nomor 1 sebagai player dari beberapa karakter di Mobile Legends. Jadi anak-anak baik itu remaja ataupun dewasa, jadi role model mereka itu Just No Limit. Kenapa? Karena mereka itu pengen menjadi atlet e-sport. Akan tetapi Just No Limit pernah berkata, saya itu ketika ingin mencapai top global, saya itu begadang, lupa makan, bahkan katanya sama keluarganya juga jarang berkomunikasi. Hal tersebut kan sangat buruk untuk dicontoh, apalagi kita sebagai pelajar, karena yang wajib bagi pelajar itu belajar, bukan bermain game. Kemudian saya juga pernah menonton di channel YouTube-nya Epic Face, katanya kecanduan game ada beberapa gamer yang hingga tewas karena kelelahan. Hal ini merupakan hal yang sudah sangat parah, kasus yang tidak bisa didiamkan. Akan tetapi pemerintah mengangkat e-sport tersebut menjadi ajang olimpiade daripada sport atau olahraga biasanya. Menurut saya, karena kelelahan tersebut, seperti yang sudah saya cantumkan di perkataan saya sebelumnya, seperti radiasi dari HP, PC, termasuk diri saya sendiri, karena dulu saya merupakan player dari Mobile Legends. Dulunya saya tidak memiliki mata minus, akan tetapi sekarang saya memakai kacamata dengan -3. Bukankah hal tersebut sangat disayangkan gitu bagi saya sebagai pelajar, karena kebanyakan player e-sport atau player game itu kebanyakannya itu pelajar. Cukup sekian barangkali opini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mita, rekan saya. Baik, kesimpulan dari mosi ini, saya setuju dengan pendapat Dewan yang turut menyesalkan masuknya e-sport sebagai cabang olahraga di Olimpiade dengan alasan-alasan yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan saya tadi. Yang pertama, dapat berdampak buruk terhadap kesehatan mata dan jantung yang berasal dari radiasi gadget tersebut, juga kesehatan mental si pemain. Kedua, dapat mengakibatkan kecanduan di mana dapat merusak pola tidur, pola makan, menyita waktu beribadah, aktivitas belajar, juga waktu bersama keluarga. Yang ketiga, ditambah lagi peran kita sebagai pelajar yang memiliki tanggung jawab utama untuk belajar, tapi ini malah memilih bermain game yang justru mengganggu konsentrasi kita sebagai pelajar. Selain itu, bermain e-sport juga meningkatkan rasa individualisme si pemain, menurunnya rasa kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama, di mana ini sangat bertolak belakang dengan budaya bangsa Indonesia yang lekat akan gotong royong dan keramah tamahan. Juga menurunnya nilai semangat juang yang seharusnya kita teruskan dari para pahlawan terdahulu yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mungkin dalam bermain e-sport ini juga ada perjuangannya,
Tapi saya yakin sensasi yang dirasakan akan jauh berbeda bila kita bermain bersama teman dan bertatap muka langsung dengan lawan, yang dimana akan lebih menguji mental, memicu ambisi, rasa antusiasme, serta daya saing si pemain. Dalam hal ini peran kita sebagai pemuda-pemudi juga turut diuji, di mana kita yang seharusnya menjadi ujung tombak dan harapan bangsa yang semestinya mempersiapkan diri untuk fokus membangun negeri, bukan untuk duduk diam berpangku gawai yang hanya memikirkan diri sendiri. Jadi, menurut saya, dampak dari e-sport ini sendiri tidak hanya berdampak bagi pemainnya saja, tapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Barangkali itulah kesimpulan akhir yang dapat saya sampaikan. Baiklah, setelah tadi kami sampaikan ketiga opini kita, akan kita tutup saja dengan yel-yel kita. Semansa, sahate, sejiwa, juara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.